Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Johanna dari kelas Seksi dari 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu firewall. Untuk materi pertama yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melalui router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chains. Ini gitu ya. Lalu jenis-jenis chain yaitu ada 3. Satu, input yaitu artinya memblokir paket yang menuju router. Lalu output itu artinya memblokir paket yang bersumber dari router. Lalu forward itu artinya memblokir paket yang melewati router. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke if and then. Nah, if itu artinya jika, lalu then itu artinya akan. Jadi if itu maka kita buka inbox saja. Nah, di sini kita pilih yang IP, lalu firewall, lalu kita pilih yang filters, lalu kita pilih tanda yang ini, tanda. Nah, jadi di sini itu merupakan firewall filternya. Untuk if ada di bagian general, ya ini general, yang berarti parameter yang menentukan suatu paket akan diizinkan atau diblokir. Paketnya itu ada di bagian protokol ya. Untuk then ada di bagian action. Nih. Nah, di sini paketnya itu akan di drop, diizinkan atau di accept. Ini ya, ada accept, ada drop, dan lain-lain. Nah, ini contoh kasusnya yaitu ada blokir pin atau ICMP dari laptop ke router, lalu blokir akses Facebook dari laptop. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, untuk chain ini input, lalu bagian SRC address, isikan IP laptopnya. Misal di sini saya memakainya. Misal di sini saya memakai 192.168.1.10. Nah, karena kasusnya adalah blokir paket ICMP, untuk protokolnya di sini diisi dengan ICMP. Nah, konsepnya itu seperti ini. Jika ada device dengan IP ini akan diblokir untuk paket ICMP-nya. Nah, kita langsung saja ke kasus yang kedua yaitu blokir akses Facebook dari laptop. Nah, di sini chance-nya itu kita ganti dengan forward karena melewati router ya. IP address-nya ini di sini saya masih sama seperti tadi. Lalu DST address-nya atau destination address diisi IP facebook.com. Untuk mengetahuinya kita bisa coba buka command prompt. Lalu kita ketikkan Facebook. Nah, ini adalah IP-nya. Kita copy IP-nya. Di sini kita ganti tadi yang IP tadi. Lalu protokolnya kita pilih yang TCP karena facebook.com itu HTTPS. Lalu untuk destination port-nya ini DST ini kita isi dengan 443, yaitu port dari HTTPS. Lalu kita di bagian action-nya kita pilih yang drop, ya ini sudah ya, karena kita akan bloknya. Konsep, lalu kita ke konsep strategi. Strategi itu ada 2, yaitu accept view, drop any, lalu drop view, accept any. Untuk contoh kasusnya yaitu hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Jadi untuk kasus kita bisa memiliki strategi yang kedua yaitu drop view. Accept ini drop view itu memblokir beberapa, lalu accept any itu mengizinkan sisanya. Lalu yang kedua hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak.
pada kasus kedua kita bisa memiliki strategi yang satu karena accept few, artinya mengizinkan beberapa lalu drop any memblokir sisanya. Nah, lalu kita buka VPC 1, lalu kita klikkan show IP. Nah, kita copy, kita akan menggunakannya yang accept few dulu. Nah, untuk change-nya itu kita ganti dengan input, lalu search address-nya itu isikan VPC 1 tadi yang kita sudah copy. Nah, lalu untuk protokolnya kita pakai yang IC MP. Lalu kita ke action. Nah, di sini kita accept, lalu kita apply, lalu oke. Nah, untuk drop ini kita bisa klik icon ini plus lagi, lalu untuk generalnya ini chainnya itu kita ganti dengan input, lalu untuk protokolnya kita isi dengan IC MP juga. Lalu kita ke action, kita pilih yang drop karena kita akan memblokirnya, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Kita akan coba lihat dulu IP-nya. Kita ke IP, lalu address. Nah, lihat di header 2 yang mengarahkan ke klien, kita coba ping IP router di VPC 1 ya. Kita coba ping 192.168.88.1. Nah, enter. Nah, di sini berhasil. Kita coba di VPC 2. Nah, di sini hasilnya timeout karena kita mengkonfigurasikannya yang drop itu ini. Nah, kita cek di semua VPC, di VPC 3 coba kita di sini juga nggak bisa ya. Lalu kita kembangkan menjadi 2 VPC yang bisa terhubung ke router. Lalu kita ke Winbox. Nah, kita masuk ke Winbox, lalu ini bisa klik 2 kali, lalu kita copy. Nah, kalau sudah di sini IP-nya kita ganti yang di VPC 2. Kita coba ke VPC 2 dulu. Di sini kita show IP. Nah, lalu di sini kita copy. Nah, lalu kita isikan di sini. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba di sini lagi VPC 1 sampai 2. Di sini kan bisa, coba kita di VPC 2. Tadi kan 1, cuman ini 192.168.88.1. Nah, di sini bisa ya. Lalu kita ke coba 3 sampai 5. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Coba kita di VPC 4. Di sini juga tidak bisa. Karena tadi saya mengkonfigurasikan itu hanya PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang kedua, soalnya itu hanya beberapa PC saja yang bisa link ke server, sisanya tidak. Jadi kita harus membuat server dulu. Nah, untuk kasus yang kedua, jadi kita harus membuat servernya dulu. Nah, kita klik kanan, lalu kita node, lalu di sini kita
Di sini namanya itu saya ganti dengan server 1. Nah, lalu ikonnya itu saya ganti dengan server. Nah, ini yang ini. Lalu sudah kita selesai. Nah, lalu kita save saja. Di sini kita pindah di sini, lalu sambungkan ke Mikrotik. Lalu kita nyalakan servernya. Nah, untuk konfigurasinya kita tambahkan IP di Ethernet 3 dulu. IP lalu address. Lalu di sini kita tambah. Misalnya di sini itu IP-nya 192.168.99.1/24. Lalu di sini Ether 3. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita konfigurasikan IP untuk servernya. Kenapa kita tidak menggunakan DHCP? Karena setiap servernya dinyalakan akan muncul IP yang berbeda. Untuk memfikskan IP-nya kita memakai cara yang manual. Nah, di sini kita buka terminal servernya. Lalu di sini kita ketikkan IP 192.168.99.2/24. Lalu definisikan gateway-nya yaitu 192.168.99.1/24. Nah, sudah kita enter. Lalu kita ketikkan show IP. Nah, ini sudah ya. Lalu kita pastikan bisa pin IP gateway-nya. Coba pin 192. Nah, maka di sini bisa teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan 4 yang bisa pin ke server. Jadi saya akan memakai strategi yang accept view drop ini. Lalu kita klik enable. Nah, di sini change-nya itu kita ganti dengan dia forward. Lalu SRC address-nya itu IP VPC 3 ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kita copy. Nah, lalu kita buka inbox lagi. Nah, di sini kita ganti dengan IP. Lalu ini DST address-nya kita isikan. Tujuannya adalah ke server, maka isikan IP server. Nah, lalu untuk protokolnya itu kita ganti dengan ICMP. Lalu kita action ya ini. Nah, lalu actionnya itu kita accept, ini sudah accept. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita copy. Nah, untuk SRC address-nya itu kita isikan IP VPC 4 ya. Kita coba lihat. Ini kan 251 ya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi drop ini kita pilih yang plus. Lalu di sini change-nya itu forward. Lalu SRC-nya dikosongkan karena ini konfigurasi drop. Tapi DST address-nya kita isikan IP server 1. Lalu untuk protokolnya kita ganti dengan ICMP. Lalu kita ke action. Nah, di sini kita ganti dengan drop. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita coba ping IP server di VPC 3 dan 4. Nah, di sini kita coba ke VPC 4. Nah, di sini juga TTL ya, karena saya mengkonfigurasinya itu VPC 3 dan 4. Kita coba ping di IP server di VPC 1. Nah, di sini saya coba ping di VPC 5, kan ini TTL-nya ini di sini kayaknya ada yang salah.
Ini saya salah ketik ya. Kita ganti dengan ini. Lalu kita coba ini lagi. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Saya akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa pin ke internet, tapi lainnya bisa. Menurut strateginya menggunakan drop view aset ini, jadi kita akan memblokir beberapa VPC yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya yaitu VPC 1, 4, dan 5. Nah, di sini kita klik ini IP lalu firewall. Nah, kita disablekan saja semuanya. Nah, di sini kita disablekan semua. Lalu kita klik plus, lalu ini change-nya itu kita forward, lalu untuk SRC address-nya itu kita isikan IP VPC 2. Lalu untuk protokolnya itu kita ganti dengan IC/MP. Lalu interface-nya itu yang mengarah ke ISP yaitu Ethernet 1. Lalu kita ke action. Nah, actionnya itu kita ganti dengan drop. Lalu kita apply. Lalu oke. Ini kita buka lagi. Lalu di sini kita copy. Lalu SRC ininya itu kita ganti isikan IP VPC 3. Lalu kita apply. Oke. Nah, lalu di sini kita plus lagi. Lalu generalnya ini kita change-nya itu ganti dengan forward ya ini. Lalu kita protokol IC/MP. Nah, interface-nya itu kita enter 1. Lalu kalau sudah kita ke action, lalu ini accept-nya. Lalu kalau sudah lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba pin 88 di VPC 1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Di kasus 4 ini ada memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Sebelumnya kita selalu mengkonfigurasi dengan tampilan CLI. Kali ini saya akan coba konfigurasi dengan tampilan GUI. Di sini kita close web. Nah, lalu kita ke device. Saya pilih yang Chrome. Lalu kita klik yang device. Terus sampai muncul edit to connect. Nah, kalau sudah ada ini edit to pinet, kita ke main, lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita root, lalu di sini kita dokter ini. Lalu untuk namanya saya ganti Chrome. Bisa select. Lalu icon desktopnya. Nah, lalu untuk iconnya itu kita ganti dengan desktop. Ini yang ini, lalu kita select. Nah, bagian enternya, enter satunya itu kita centang. Lalu untuk primary konsolnya itu kita ganti dengan RDP. Lalu kita save. Untuk C-nya itu Lalu kita nyalakan Chrome-nya. untuk bagian source address Lalu kita hubungkan kabel dari switch ke Chrome. 192 Kita save. 1,8.
Kita akan disabelkan semuanya, jadi nantinya semua klien itu tidak bisa mengakses Chrome. Strategi yang akan digunakan adalah drop ini. Nah, ini kita disabelkan semua. Lalu kita ini, lalu di sini change-nya itu forward, lalu protokol itunya ini PGP karena TTPS. Lalu DSD port itu kita kasih 443. Lalu advance-nya itu di sini kita ke TLS host-nya, yaitu kita ketikkan YouTube. Lalu kita ke action. Nah, actionnya ini kita ganti dengan drop. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, ini kita coba ke timnya, kita belum, lalu di sini kita open. Nah, di sini kita coba cari dengan youtube.com. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu firewall log. Nah, log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action group. Nah, contohnya ketika klien mengakses YouTube, di lognya nanti akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Untuk prakteknya kita akan pakai kasus tersebut di klien, kita akan tambahkan lognya. Kita akan tambahkan log di Chrome-nya. Nah, kita buka Winbox. Kita buka ini sembilan. Nah, lalu kita edit. Lalu actionnya itu kita di sini ganti dengan log. Nah, lalu kita dicentang di bagian log prefix ini ketika ada klien mengakses YouTube. Nah, di sini kita ketikkan ada klien akses YouTube. Nah, ketika klien mengakses YouTube akan ditampilkan informasinya di log ini. Untuk nama yang ditampilkannya adalah nama yang kita dituliskan di bagian log prefixnya ini. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita coba buka Chrome lagi. Sini kita coba ketikkan youtube.com. Nah, kita memang tidak bisa mengaksesnya karena action kita itu tadi itu drop ya. Nah, di sini kita ke Windows, lalu ini unlock. Nah, di sini sama ya. Nah, ini maka akan mendeteksi informasi yang tadi. Nah, kita juga akan belajar cara memiliki pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Kita masuk ke Windows, lalu di bagian atas ini kita klik kanan. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih Add-line. Nah, waktu yang ada di laptop dengan Windows itu berbeda ya. Network Time Protocol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, lalu NTP server. Nah, dengan server itu sebagai tool atau penyedianya, sedangkan NTP client sebagai penerima. Istilah lain selain NTP adalah SMTP. SMTP itu SQMA dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi SMTP cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Nah, di sini kita di terminal, lalu kita pastikan router ini bisa ping ke internet, yaitu ping 8888. Jadi di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita ke sistem. Lalu di sini kita pilih yang group. Lalu untuk di time zone kita ketikkan nama Asia Slice Jakarta. Nah, di sini akan otomatis ganti ya teman-teman. Ini sama-sama ini, satu sama inbox. Nah, kita akan coba studi kasus untuk blog YouTube pada jam tertentu. Nah, sini kita selesai semua. IP, lalu di sini kan firewallnya ini di terus, lalu kita klik yang ini
Lalu di sini kita ekstrak. Lalu untuk time-nya kita bisa sesuaikan dari jam berapa YouTube ini akan diblokir. Misalnya website ini akan diblokir dari jam 9. Nah, untuk harinya ini saya Minggu sampai Sabtu saja. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, coba kita buka lagi Chrome-nya. Lalu di sini kita ketikkan. Nah, di sini kita bisa akses YouTube-nya lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke konsep address list. Address list merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Jadi kita bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Untuk contoh kasusnya ada klien nakal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien nakal ini memiliki IP 192.168.1.10. Nah, kita coba klik kanan. Nah, kita di sini kita VPC. Nah, nama kliennya ini kita ganti dengan klien nakal. Lalu di sini kita save. Nah, lalu kita ke Winbox. Nah, di sini kita ke address list. Lalu di sini kita tambahkan. Kita namai dengan klien nakal. Lalu untuk IP ini kita menggunakan 192.168.1.10. Nah, apply. Oke. Nah, kalau misal ada lebih dari satu klien nakal, kita bisa tuliskan address IP-nya saja. Kita coba nih di bagian address itu kita tambahkan dengan 192.168.1.70. Nah, ini kita misalnya ya, ini apply lalu oke. Nah, kalau misalnya kasusnya itu ada networknya nakal, kita bisa tuliskan networknya saja. Kita hapus ini 192.168.7.0. Nah, kita bisa ini misalnya teman-teman. Nah, kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Nah, untuk saya filter rules yang di nomor 0 sampai 1 dan 2 ini kita aktifkan semuanya ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di nomor 0 dan 1 yang di source address IP-nya adalah ini 192.168.1.88. Jika kita ada di IP itu bisa berubah karena IP yang mereka dapatkan itu IP DHCP. Agar IP-nya bisa tetap, kita harus mengubahnya menjadi statis. Kita nyalakan semua VPC-nya. Masalah. Nah, kita akan menonaktifkan IP DHCP-nya dulu. Di sini kita buka Winbox. Lalu di sini kita IP lalu DHCP server. Nah, di sini kita nonaktifkan ini. Nah, kita bisa mulai konfigurasikan IP statusnya mulai dari VPC 1. Nah, untuk konfigurasinya saya akan mulai dari VPC 1 dulu. Nah, kita ketikkan IP 192.168.88.21/24. Nah, kita masukkan IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP DNS 8888. Nah, sudah. Kita coba cek IP-nya dengan show IP. Nah, di sini kita sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita coba ping DNS-nya, kita ping 8888. Enter. Nah, di sini TTL ya. Kita coba juga ping mobil.com. Nah, di sini TTL juga ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ke semua VPC.
saya sudah melakukan pin 88 dan pin local.com semua PPC ya. Kalian lakukan semua, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita buka Windows, lalu kita ke address list. Di sini kita hapus saja, lalu kita plus, lalu di sini namanya itu approve. Lalu IP-nya ini IP-nya range IP sama VPC. Tetapi karena kita memakai kasus yang pertama, saya akan memakai VPC 1 dan 2 saja. 192.168.21 lalu 192.168.69.22. Di sini kita kasih ini ya. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, jadi nantinya yang akan copy ke router hanya VPC 1 dan 2, VPC 3 dan 4 dan 5 tidak bisa. Kita masuk ke filter terus. Nah, kita hapus salah satunya saja. Di sini saya akan hapus yang nomor 1. Lalu yang 0 ini kita buka. Nah, original ini change-nya itu input, lalu SRC add-nya itu kita tutup. Nah, di sini kita ini tanda-tanda ini tutup saja gitu ya. Lalu yang advance, nah di sini ini kita ganti dengan approve. Lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita buka yang ini, lalu kita kenal change-nya itu input ya ini, maaf ya input. Lalu SRC address-nya itu kita tuliskan network router 192.168.88.0/24. Nah, di sini kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, langsung saja kita uji, kita buka di VPC 1. Lalu kita coba di 192.168.1. Nah, di sini DDL. Kita coba ke VPC 2 di 192.168.1. Dan di sini DDL. Kita coba di VPC 3 di 192.168.1. Lalu untuk source device itu, nah di sini akan DDL. Nah, selain untuk firewall, rules address list juga bisa digunakan. Ada itu, nah misalnya ada sebuah kasus, ada beberapa VPC yang bisa internetan, ada yang tidak bisa. Kita memang bisa memakai filter rules, tapi cara tersebut kurang efektif karena kita harus menambahkan satu-satu. Saya akan membuat VPC 1 sampai 4 bisa internetan, yang lainnya tidak bisa. Nah, kita coba ke Windows. Nah, di sini kita address list, lalu kita klik yang tanda plus. Nah, namanya itu PPC 1 sampai 4. Nah, di bagian address, nah itu kita tuliskan range IP-nya yaitu 192.168.21. Maaf, ini 88.21, lalu 192.168.24. Nah, sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke sini, nah di sini kita buka yang ini. lalu kita apply. Di sini actionnya ini masih SQL ya. Lalu generalnya itu change. Change-nya itu masih SRC. Nah, bagian SRC address kita akan memakai VPC 1 sampai 4. Nah, kalau sudah kita apply, lalu Aku coba pin. nah, lalu kita akan coba pin ke VPC 1. Di sini TTL, kita coba ke VPC 5. Nah, di sini akan gagal karena tadi saya mengkonfigurasikannya 1 sampai 4 saja. Ini 5 yang tidak bisa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu firewall NAT. Nah, kita akan membahas NAT. Nah, NAT atau Network Access Transmission adalah metode yang digunakan untuk membuka kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan if and then.
Di bibliotek terdapat dua tipe NAT. Ada dua, itu satu SRC NAT, lalu kedua DST NAT. Nah, SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Sedangkan DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. SRC NAT itu ada dua, yaitu mesh wallet dan SRC NAT. Nah, mesh wallet itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public domain. Lalu SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statis. Jadi mesh wallet itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP privat menjadi satu IP public secara dinamis. Sedangkan SRC NAT itu sebaliknya, dari mesh wallet dia menerjemahkan IP privat menjadi satu IP public secara statis. Nah, di sini kita coba lihat topologinya. Jadi itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke DSP secara statis maupun dinamis tergantung DSP-nya. Kalau melodic kita hanya bisa mendapat IP public yang dinamis, maka action yang digunakan adalah mesh wallet. Jika melodic kita mendapat IP statis, maka action yang digunakan adalah SRC. Nah, kita akan praktekkan yang tadi. Kita Windows. Di sini kita pilih IP lalu addresses. Di address 1 ini sudah ada IP-nya dan memakai /24, yang total IP-nya ini 256 dikurangi network dan broadcast menjadi 254 IP yang bisa digunakan. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan IP 192.168.44.137/24. Di sini kalau kita apply lalu nah di sini kita copy saja. Lalu kita buat lagi dengan titik 38 ya. Lalu kita apply, lalu apply ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan menggunakan SRC NAT? Nah, kalau kita pakai SRC NAT, IP-nya itu akan acak. Kalau IP mesh wallet, IP-nya akan acak, nah itu 137 atau 138. Kalau pakai SRC NAT, IP-nya itu akan disesuaikan. Misalnya akan didefinisikan memakai yang 1.38. Nih. Maka kumpulan IP privat ini atau topologinya itu ketika internetan akan ditranslate oleh NAT, lalu bisa internetan IP yang akan keluar adalah IP 138. Lalu kita buka yang NAT ini, lalu sini di actionnya ini kita ganti dengan SRC NAT. Lalu di sini kan ada ini berupa seperti ini, lalu kita di sini tambahkan IP 192, jadi satu tambahkan titik 4.138. Nah, lalu kita apply, lalu nah kita coba ping 888. Nah, di sini TTL kita coba ke sini. Nah, di sini itu beda karena kita menggunakan Nah, untuk selanjutnya itu DST NAT, yaitu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST NAT itu ada dua, yaitu DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port routing, yaitu melempar traffic ke luar router, atau redirect, yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, lalu lain-lainnya. Nah, misalnya ada klien lain yang akan mengakses jaringan kita, itu akan memakai DST NAT. Untuk actionnya itu bisa disesuaikan memakai DST NAT atau tidak. Nah, redirect. Kita programnya akan saya hapus dulu. Jadi nanti saya akan membuat ketika klien lain untuk mengakses jaringan kita, dia akan mengakses web server. Sini saya akan mengganti nama ini dulu. Nah, kita di sini close web dulu. Nah, lalu kita pilih device. Kita cari yang dropper Apache 2. Di sini kita get device. Di sini kita tungguin ya. Nah, kalau sudah ini kita salah, di sini kita ke running web. Lalu kita buka yang ini. Lalu kita open.
klik kanan, lalu kita not, sini kita ini yo, lalu di sini namanya itu kita ganti dengan Java web server. Di sini saya menamainya dengan ini server web, dan di sini saya lalu di static IP-nya itu kita kasih 192.168.41/4. Nah, untuk default routernya itu kita 192.168.1. Nah, kalau DNS-nya itu kita 888. Ini DNS Google ya. Nah, untuk ininya ini kita ganti dengan SSL. Kalau sudah kita save, lalu kita sambungan ini switch save, lalu kita nyalakan. Nah, jadi ketika klien lain ingin akses jaringan kita memakai IP public encryption, tapi tampilannya adalah web server. Nah, kita buka ini browser webnya. Nah, di sini kita cek IP-nya sudah terpasang atau belum dengan perintah if config F1. Nah, kita santap. Nah, lalu kita cek gateway-nya, yaitu IP route. Nah, lalu kita ping 8888. Nah, di sini RTO akan RTO atau tidak, karena untuk isinya tadi hanya VPC 1 sampai 4 saja. Kita akan mengubah isinya. Kita ke Winbox, lalu kita buka yang map ini, lalu kita ini, lalu advance-nya itu kita kosongkan. Apply, nah kita coba pin lagi. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ini akan konfigurasi dengan DST-NAT-nya. Lalu kita ini ganti DST-NAT, lalu di sini DST address-nya itu kita tambahkan dengan 192.168.44.138. Nah, ini kalau protokolnya itu kita ganti dengan TCP. Lalu DST port-nya itu kita tambahkan dengan 18181. Lalu kita ke action-nya. Action-nya itu kita ganti dengan DST-NAT. Nah, di sini untuk address-nya itu kita tambahkan IP 192.168.88.41. Nah, untuk port-nya itu kita ganti dengan 80. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, kita buka Firefox. Nah, lalu kita coba searching 192.168.38.1. Nah, kita lanjut ke materi DNS server. Biasanya kita ping menggunakan IP. Kalau memakai DNS kita bisa ping menggunakan namanya. Misalnya sebuah VPC ini ingin mengakses server 1 dan web server, itu kita bisa saja menggunakan IP, tetapi kita harus menghafal IP-nya agar lebih mudah. Kita bisa ping menggunakan namanya dengan DNS. Nah, kita mulai saja ke konfigurasinya. Sini kita enroll ini. Nah, di sini saya sudah disablekan semua. Lalu di sini kita klik IP, lalu DNS. Nah, di sini warnanya itu kita centang, lalu di sini itu kita servernya itu dengan status. Nah, di sini kita tambah, lalu namanya itu kita server 2 titik mydomain.com. Nah, lalu untuk addressnya kita kasih dengan 192.168.88.41.
92.168.41. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita uji di VPC 1. Nah, lalu kita uji di VPC 1. Nah, kita uji di VPC 1, kita ketikkan show IP. Nah, ini di sini itu DNS-nya kan kosong. Nah, sedangkan jika kita ingin ping DNS, kita harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 88.1. Nah, lalu kita ketik IP DNS 192.168.88.1. Nah, kita enter. Nah, di sini kita show IP. Nah, di sini maka sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba in 1. Nah, di sini maka TTL kita coba dengan nama domainnya yaitu server2.mydomain.com. Di sini TTL. Nah, tadinya itu kan itu saya ganti DNS-nya karena tadinya tidak bisa. Nah, kita akan coba memakai action di redirect. Nah, kalau kita memakai redirect, dia akan membelokkan traffic. Nah, jadi nantinya dia akan membelokkan traffic ke router. Nah, misalnya VPC 1 mau akses web server, maka akan redirect. Nah, paketnya akan tetap balik ke routernya. Untuk prakteknya, VPC harus memakai DNS Ether 2. Kita ke Winbox. Nah, di sini kita lalu ke NAT. Nah, di sini kita untuk change-nya plus lalu generalnya itu DNS. Nah, lalu untuk protokolnya itu kita dengan ganti UDP. Nah, lalu DSD portnya itu kita ganti dengan 53. Lalu DSD nya kita akan pakai VPC. Ini itu 88 di DNS yang VPC 2 ini ya teman-teman. Lalu untuk protokolnya itu kita ganti dengan UDP. Lalu untuk DSD portnya itu kita kasih 53 maaf. Lalu kita ke actionnya itu redirect. Nah, kenapa kita memakai redirect? Nah, bisa kalian lihat DNS VPC 1 dan DNS VPC 2 itu tadi itu berbeda ya teman-teman. Pada VPC 1 itu menggunakan DNS tadi yang 192.berapa ya. Nah, itulah ininya. Lalu yang sudah bisa akses server 2, sedangkan VPC 2 itu memakai DNS 8.8.8.8 yang tidak bisa mengakses server 2. Nah, agar VPC bisa akses server 2, kita harus memakai action redirect. Lalu kita apply, lalu ini VPC 2 kita coba ping server 2.mydomain.com. Nah, di sini kalian coba ping ini dulu pakai ID ini ping server 2.mydomain.com. Nah, maka kalian akan TTL itu. Nah, kalau misalnya DNS servernya itu bukan 8.8.8.8.4, tapi bisa mengakses server 2. Hanya saja pada bagian DSD add diganti dengan DNS server tersebut bisa dikosongkan. Kita coba. Nah, kalian bisa coba di sini. Lalu di sini itu kita ganti coba yang 4.4 ya. Lalu kalau sudah kita lalu di sini kita ketik IP DNS 8.8.4.4. Nah, kita coba ping server 2.mydomain.com. Di sini akan TTL ya teman-teman. Nah, di bab 9 ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.